anak secara paksa. Lu ngapain? Yang lu lakuin apaan di sono? Konflik Inara Rusli dengan Virgon makin meruncing. Tindakan Inara Rusli yang melaporkan Virgon ke Komnas Perlindungan Anak kemarin memancing amarah ibu kandung Virgon, Eva Manurung. Dengan tegas, Eva menepis semua ungkapan Inara yang hingga kini dihalangi bertemu dengan ketiga anaknya. Faktanya, menurut Eva dalam 2 bulan terakhir, Inara sudah bertemu dengan anak-anaknya hingga 4 kali di sekolahnya. Ibunda Virgon tersebut juga menyesalkan sikap Inara yang selalu berbohong dan memperkeruh suasana. Inilah kebohongan-kebohongan yang nambah-nambahin ruwet di kemudian hari. Hari Jumat kemarin, dia masih ketemu, nyamperin ke sekolahannya anak-anak. Anak-anak kan satu sekolah. Fetli, dia datang ke situ, malah bilang anak-anak mau dibawa dulu ya, bawa aja. Cuman untuk nginep jangan dulu. Lu kelarin dulu urusan itu. Aku mau bawa anak-anak sholat Jumat dulu. Nggak usah sholat Jumat kata dia. Kalau kalian nggak percaya pergi ke sekolahnya, guru, misnya, semua di sana ada jadi saksi. Sebagai ibu yang tahu betul kedekatan Virgon dengan cucu-cucunya itu, Inara tidak pantas untuk mengasuh cucunya, mengingat kondisinya yang saat ini tengah menghadapi laporan kasus perselingkuhan yang dilaporkan Wardah Tinamawa. Ia juga mendukung penuh langkah Virgon untuk menggugat pengalihan hak asuh ketiga cucunya, karena Inara dianggap sudah gagal dalam menjalankan perannya sebagai ibu. Pengambilan anak secara paksa. Lu ngapain? Yang lu lakuin apaan di sono? Lah, berhak lu ngapain nyelamatin anaknya? Aku aja seorang nenek berhak nyelamatin. Bunyinya kan kayak begini, ini keluarga lu. Lu boleh nanti jadi bininya orang, lu boleh jadi ininya orang. Lu inget ya, lu nggak bakalan berhenti berkesinambungan seumur hidup karena anak yang 3 ini. Kau kelarin dulu urusanmu, urusan ini, baru kita bicara tentang anak. Kau bilang ambil pemaksaan. Virgon aja bikin kok. Karena kamu lagi ada kayak begini-gini, anak saya bawa dulu ya. Urus dulu apa yang menjadi permasalahan lu. Jangan lu geret-geret anak 3 yang gak tahu apa-apa. Pengakuan Eva Manurung itu dianggap Inara tidak benar. Kuasa hukum Inara Rusli mengurai fakta bahwa pertemuan Inara selama 4 kali dalam 2 bulan itu dianggap tidak benar. Buktinya hingga kini, Inara masih mengeluhkan tidak bisa bertemu dengan ketiga anaknya. Inara lewat kuasa hukumnya mengungkap awal penjemputan anak oleh Virgon pada pertengahan November 2025. Awalnya dianggap sebagai itikat baik karena Inara Rusli tengah menghadapi proses hukum. Namun seiring berjalannya waktu, Virgon justru tidak kunjung mengembalikan anak-anak tersebut ke kediaman Inara Rusli. Berjalannya waktu dari November ke Desember, Inara ini meminta anaknya untuk dikembalikan. Dasarnya apa? Karena antara Inara dengan mantannya Virgon itu kan sudah pernah punya bercerai. Itu ada putusannya dari tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Itu untuk pengadilan agama, di mana Inara itu punya hak yang namanya hak adonah. Dan kalaupun nanti terjadi perebutan hak asuh anak, Virgon tidak pernah memaksa untuk Starla untuk ayo sama Dedi, nggak pernah. Biarkan anaknya leluasa memilih kenyamanan apa yang dia mau tinggal sama Dedinya boleh, dia mau tinggal sama maminya boleh. Hak untuk memelihara anak sampai dengan mumayyiz. Seperti itu. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu sampai dengan 12 tahun. Setelah itu baru anaknya boleh memilih mau ikut bapaknya atau ibunya. Inara melaporkan Virgon ke Komisi Nasional Perlindungan Anak pada 30 Januari 2026. Ia mengadukan Virgon karena menuding mantan suaminya itu membawa anak-anak mereka secara paksa. Komnas Perlindungan Anak sudah melayangkan surat panggilan kepada Virgon untuk memberikan klarifikasi. Namun Virgon berhalangan datang.
Virgon waktu diambil itu ada nggak? Permisi, nggak ada, belum ada izin. Bapak V ya berencana untuk memenuhi surat panggilan kita tentang hari ini. Kami meminta untuk klarifikasi atas pelaporan yang dilakukan oleh Ibu IR yang sebelumnya. Disebutkan alasannya, tapi untuk kesiapannya beliau kemungkinan ditunda sampai minggu depan. Keluarga presenter Indy Barens yang selama ini jauh dari sorotan mendadak jadi perhatian netizen. Putra keduanya Manuel Tobias Sarmanella di akun media sosialnya blak-blakan menyoal pentingnya kesehatan mental serta dampak ucapan orang tua. Menurut remaja 17 tahun itu, perasaan kesal akibat ucapan orang tua merupakan hal yang wajar. Sayangnya unggahan sang anak kini sudah dihapus di akun media sosialnya. Hingga kini belum dapat dipastikan apa penyebab putra Indy Barens itu curhat di medsosnya. Dikhawatirkan timbul spekulasi jika hubungan Manuel dengan orang tuanya sedang tidak baik-baik saja. Padahal selama ini citra harmonis melekat di keluarga kecil Indy Barens. Kalau saya nggak punya jatah buat anak-anak karena waktu saya itu bisa buat mereka kapan saja. Kalau kita bilang nggak kasih waktu buat mereka, nggak akan ada waktunya. Tapi kalau kita siapkan waktu buat mereka, itu pasti akan ada. Luar biasa, bagus sekali jawabnya. Meski jarang tersorot media, nyatanya keluarga Indy selalu harmonis dan bahagia. Membina rumah tangga dengan Benyamin Sarmanella sejak tahun 2001 hingga sekarang, hubungan mereka jauh dari gosip miring. Dari pernikahan itu, Indy Barens dikaruniai 2 orang anak lelaki, Rafael Benaya Sarmanella yang kini berusia 23 tahun dan Manuel Tobias Sarmanella yang kini berusia 17 tahun. Sebangga apa punya 2 jagoan di rumah? Mereka penjaga hati gue sih, Bo. Ya. Nomor 1 terutama Rafa. Ya. Dia tuh memang bukan model orang yang kakak kangen mama nggak gitu, enggak. Tapi setiap gue ada pekerjaan yang di jam normal belum pulang, dia pasti akan video call. Mama di mana gitu, dia akan cek. Kalau gue lagi syuting film, dia akan telepon Tante Karen ya, dia akan tanya. Terus misalnya mobil, mau pakai mobil dia lagi di bengkel. Terus akhirnya gue ada mobil yang ada di rumah. Terus dia nanya, Mama hari ini pergi nggak? Iya Mama kerja. Oke, dia cuma gitu. Kenapa Kak? Oh enggak, ternyata dia perlu mobil tapi karena dia tahu gue pakai, dia nggak akan bahas itu. Nah, kalau adiknya misalnya mau pergi, mau pakai mobil nggak? Pakai. Aku pakai apa? Kalau adiknya agak beda. Tapi masing-masing punya cara care yang sangat beda sih. Dan gue mereka tuh malaikat-malaikat gue yang bisa membalance hidup gue sih. Perasaan pasti ada.